Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 MIPA. Mudah-mudahan pada hari ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anakku, sekarang kita mulai belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin sebagian sudah disinggung ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan itu di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal itu adalah faktor yang terdapat di dalam tumbuhan. Contohnya adalah apa? Contohnya faktor internal itu ada dua, ya, yaitu gen, sebentar ya, ini dihapus dulu. Faktor genetis yaitu gen dan fitohormon yaitu hormon pada tumbuhan. Gen merupakan faktor pembawa sifat pada tumbuhan. Faktor pembawa sifat. Faktor pembawa sifat tersebut terdapat di dalam inti sel. Inti sel adanya di dalam sel. Jadi kalau kalian bisa melihat ke sini, nah ini contoh selnya ya. Ini sel. Nah, di dalam sel terdapat inti sel. Terdapat nukleus. Ini nukleusnya, tulisannya ini nukleus. Nah, nukleusnya kan ini nukleus. Adanya di dalam sel. Di dalam inti sel, baru ini terdapat ini. Nah, kromosom. Jadi, gen itu terdapat di dalam kromosom. Kromosomnya terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nukleusnya terdapat di mana? Di dalam sel. Di dalam kromosom, gen itu di mana letaknya? Nah, ini di sini itu ya, di dalam kromosom itu ada yang dinamakan lokus gen. Lokus gen itu tempat di mana gen berada. Nah, gen-gen yang ada dalam kromosom itu ini merupakan materi genetiknya DNA. Nanti kalau kalian belajar tentang bab berikutnya, yaitu materi genetik ya, ada materi genetik DNA. Nanti kalian akan bertemu dengan basa-basa nitrogen yang terdapat dalam DNA yang kita kenal sebagai gen. Yaitu di sini ada sitosin, timin, guanin, dan adenin. Ya, ini adalah gen. Tapi di sini kita abaikan dulu tentang basa-basa nitrogennya. Yang kita pelajari faktor bagian dalamnya yaitu faktor internal di sini dari gen. Jadi setiap tanaman itu akan mengikuti induknya karena ditentukan oleh gen. Makanya di sini gen itu berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Ya, makanya di sini sangat penting. Faktor keturunan atau gen tersebut sangat penting bagi tanaman. Nah, ini faktor ini berperan untuk mengatur pertumbuhan. Jadi gen tersebut mengatur pertumbuhan tanaman. Kalau tanaman cabai misalnya, ya, tanaman cabai dengan beringin. Nah, itu kan merupakan tanaman yang berbeda. Maka jelas otomatis gennya atau faktor genetisnya juga berbeda. Maka pertumbuhannya pun berbeda. Jadi misalnya pohon cabai dikasih pupuk seberapapun banyaknya, dia tidak akan menyamai pohon beringin. Karena apa? Karena memang faktor genetiknya itu berbeda, ya, faktor gennya. Jadi kalau pohon cabai ya nanti ukuran besarnya atau tingginya ya semaksimal pohon cabai. Jadi intinya di sini setiap tanaman itu memiliki
pertumbuhan yang berbeda-beda. Itu untuk gen. Jadi gen ini sangat menentukan bagaimana nanti bentuk tumbuhan, bagaimana nanti panjang atau tinggi tumbuhan, bagaimana nanti besar tumbuhan, ya. Itu sangat menentukan sifat daripada tumbuhan tersebut. Nah, selain gen ada juga lagi di sini yaitu fitohormon ini. Fitohormon ya, ini merupakan faktor internal yang kedua. Apa saja yang termasuk fitohormon di situ? Hormon-hormon pertumbuhan ini diantaranya ada beberapa macam ya. Ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, kemudian etilen. Ini belum ditambah lagi nanti ada kalin. Kalin itu hormon yang merangsang pembentukan organ. Terus satu lagi ada traumalin, asam traumalin. Asam traumalin itu hormon yang berfungsi untuk menyembuhkan luka pada tanaman. Nah, mari kita bahas dulu satu persatu dari hormon-hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang pertama di sini adalah auksin ya. Hormon auksin ini biasanya terdapat pada bagian ujung-ujung tanaman, misalnya ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas, atau bisa juga di daerah ujung akar. Ya, pokoknya di daerah yang banyak mengandung jaringan meristem. Nah, karena di situ terdapat di daerah yang mengandung jaringan meristem, meristem itu kan fungsinya jaringan yang senantiasa membelah, sehingga tanaman tersebut akan cepat panjang kalau akar, kalau batang menjadi cepat tinggi. Itu karena di situ banyak hormon auksinnya. Nah, auksin itu bisa bekerja dengan sempurna apabila tanaman tersebut tidak terkena cahaya matahari. Ya, jadi kalau terkena cahaya matahari malah justru pertumbuhannya akan menjadi jika ada cahaya matahari maka pertumbuhan hormon auksin itu bekerjanya terganggu sehingga tanaman tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Contohnya kalian bisa melihat tanaman-tanaman yang disimpan di dalam ruangan itu malah justru pertumbuhannya akan lebih cepat. Ya. Di situ karena auksin bekerja sempurna. Auksinnya itu bekerja dengan baik jika tidak terkena cahaya. Jadi kalau terkena cahaya, auksin malah justru akan merusak pertumbuhan. Ya. Jadi kalau tanaman ditempatkan di tempat yang terkena cahaya, maka pertumbuhannya justru lambat. Tapi jika tanaman ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya, maka dia pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Ya, karena auksinnya bekerja dengan sempurna. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan etiolasi. Apa sih itu etiolasi? Ini gejala tumbuhan yang pertumbuhannya lebih cepat di tempat yang gelap. Nah, di sini sifat auksin bekerja akan sangat cepat jika tidak terkena cahaya atau bekerja di tempat yang gelap ya. Ini bekerja di tempat gelap maka dia akan cepat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, tapi di sini biasanya tanaman yang hidup di daerah di tempat yang tidak terkena cahaya pasti akan menunjukkan sifat-sifat yang berbeda dengan tanaman yang terkena cahaya. Biasanya tanaman-tanaman yang tinggal di tempat yang tertutup atau di tempat gelap itu nanti menunjukkan batang yang kurang sempurna. Ya memang batangnya cepat panjang, tapi biasanya batangnya lemah, kemudian daunnya juga tidak, klorofilnya kurang, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut menjadi kurus-kurus. Nah, sedangkan tanaman yang langsung terkena cahaya matahari, memang di situ pertumbuhannya lambat, tapi biasanya tanaman tersebut kuat ya. Jadi intinya di sini auksin tersebut akan bekerja dengan baik jika di tempat ini gelap ya. Jadi auksin akan bekerja baik jika auksin tersebut atau tanaman tersebut ditempatkan di tempat yang gelap. Nah, pertumbuhan yang cepat di tempat gelap, maka ini dinamakan gejala etiolasi. Selain itu, fungsi auksin yang lain di sini bisa juga memacu pertumbuhan daun, ya, memacu pertumbuhan daun, kemudian memacu pertumbuhan
ini pertumbuhan daun, kemudian bunga, buah, terus batang rumput ya, atau kelompok cemara. Jadi di sini juga selain ke pemanjangan, bisa untuk mempercepat pertumbuhan daun, bunga, dan buah. Terus ada juga di sini auksin itu dapat dengan diberikan auksin maka dapat menyebabkan munculnya buah tanpa biji. Buah tanpa biji, maksudnya bagaimana? Ya buah tapi dia tidak ada bijinya. Merangsang, ini ya digunakan para petani untuk merangsang bunga. Bunga itu nanti dikasih auksin bagian putihnya, kemudian akan menghasilkan buah. Tapi buahnya itu tidak dibuahi ya, bukan dibuahi oleh sperma, tapi karena dirangsang oleh hormon, maka buahnya itu nanti tidak akan menghasilkan biji, buah tanpa biji. Nah, buah tanpa biji mungkin disenangi oleh konsumen ya, tapi bagi tanaman memang merugikan karena dia tidak bisa meneruskan sifatnya kepada keturunannya. Nah, proses pertumbuhan buah tanpa pembuahan ya disebut dengan istilahnya partenokarpi. Jadi tanaman berbuah tapi tidak dibuahi oleh sperma, melainkan hanya bagian ini ujung-ujungnya ini. Nah, ini ujung apikal diolesi apa namanya? Auksin ya, dikasih auksin ini. Nanti dia akan menghasilkan buah tanpa biji. Nah, itu contoh pengaruh dari hormon auksin. Nah, jadi ini apabila ujungnya dipotong, bila ujung batang misalkan dipotong, ini cahaya matahari di atas, ini ya cahayanya di atas, kemudian pertumbuhannya pasti tanaman ini ujung batang, tanaman tersebut pertumbuhannya lurus ke atas ini mengikuti cahaya. Terus ini cahaya dari sebelah kanan. Cahaya di sebelah kanan, maka dia akan membelok ke sebelah kanan. Ujung batangnya itu membelok ke arah cahaya. Jadi seolah-olah di sini tumbuhan itu tumbuhan itu bergerak mengikuti arah cahaya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, jadi tadi kalian harus tahu bahwa kalau tanaman terkena cahaya, ya, maka auksinnya bekerja menghambat. Contohnya, auksin itu tadi terdapat banyak di daerah ini, daerah ujung ya, ini apikal namanya. Di sini banyak hormon auksin. Karena tadi di sini langsung cahayanya dari atas, maka kedua sisi batang, ini kiri dan kanan, auksinnya terganggu oleh cahaya matahari. Akibatnya apa? Pertumbuhannya tidak sempurna. Jadi pertumbuhannya lambat. Terus pertumbuhan kedua sisi batang ini sama sejajar. Karena sejajar, maka pertumbuhannya batang tersebut menjadi lurus. Sedangkan yang kedua, cahaya berasal dari sebelah kanan. Karena cahaya dari sebelah kanan, maka kira-kira mana yang terkena cahaya? Kan tentunya batang yang sebelah kanan, ini daerah sini terkena cahaya. Maka auksin di sebelah kanan bekerja menjadi menghambat pertumbuhan. Sedangkan yang kiri ini, yang kiri tidak terkena cahaya karena cahaya itu langsung ke sebelah kanan. Maka di sini sisi batangnya menjadi lebih cepat pertumbuhannya. Sehingga terjadilah peristiwa seperti ini nih. Di sebelah kiri ini lebih panjang, pertumbuhannya lebih cepat. Sedangkan sebelah kanan pertumbuhannya lebih lambat. Nah, sebelah kiri panjang, sebelah kanan kalau seperti ini kan posisinya ya, yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, ini batang yang terkena cahaya. Yang sebelah kiri ini sisi batang yang tidak terkena cahaya. Otomatis kan tidak mungkin yang sebelah kanan mengikuti ke kiri. Pastinya kan yang ini, yang kanan, yang kiri ya, mengikuti ke kanan. Nah, karena ini sini supaya menyesuaikan diri, menyamakan dengan yang kiri, maka dia membelok. Jadi setiap tanaman ditempatkan
dikenai cahaya dari satu sisi, maka tanaman tersebut akan mengikuti cahaya matahari. Kenapa mengikuti cahaya matahari? Karena pertumbuhan kedua sisi batang tidak sama. Itu ya. Kalau yang di atas cahayanya, maka pertumbuhannya sama kedua sisi batang, makanya tidak membengkok. Tapi pertumbuhannya memang di sini lambat. Nah, itu untuk hormon auksin. Jadi hormon auksin ini hormon yang terdapat di bagian ujung-ujung tanaman, bekerja untuk mempercepat pemanjangan atau pembelahan sel, untuk mempercepat pembentukan daun, terus mempercepat pembungaan, kemudian dapat menghasilkan buah tanpa biji. Itu untuk auksin ya. Kita lanjutkan ke hormon berikutnya yaitu hormon giberelin. Ini hormon yang kedua. Hormon giberelin. Hormon giberelin ini hormon yang bekerja ini fungsinya itu di sini ini mengeluarkan ada pada jamur ya. Hormon tersebut terdapat pada jamur. Ini jamur banyak mengandung hormon giberelin. Ini fungsinya kalau pada perkecambahan ini merangsang perkecambahan untuk hormon giberelin. Nah, ini ya fungsinya. Jadi sangat banyak sekali fungsi dari hormon giberelin. Nah, diantaranya apa? Di antaranya hormon giberelin itu fungsinya tadi seperti tanaman pada hormon auksin. Ini juga digunakan untuk parthenocarpy, menghasilkan buah tanpa biji. Ternyata parthenocarpy itu bukan hanya pada auksin saja ya, ternyata giberelin juga sama. Terus di sini mempercepat ini penuaan daun. Terus memacu pertumbuhan padang rumput, kemudian menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang. Terus yang lainnya merenyahkan tangkai daun seledri dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh fungsi giberelin. Tapi yang paling penting bahwa giberelin ini berfungsi untuk merangsang perkecambahan. Apabila tanaman, ini contoh tanaman yang satu kerdil, yang satu tinggi. Nah, ini pada sama-sama pohonnya ya, satu jenis, gennya sama, berarti pohon cabai. Kenapa seperti ini? Nah, itu karena yang sebelah kiri ini tidak diberi hormon giberelin. Yang sebelah kanan ini diberi hormon giberelin. Jadi kalau pada tanaman, hormon giberelin itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi menyebabkan tanaman tumbuh raksasa atau tumbuh lebih besar daripada tanaman aslinya. Terus dapat juga tanaman kerdil bisa diberikan giberelin nanti akan menjadi tumbuh normal. Nah, itu hanya berlaku pada tanaman saja. Oke, selanjutnya kita teruskan ke hormon berikutnya. Hormon berikutnya yaitu sitokinin. Sito itu berasal dari kata sel. Ya, apa fungsinya hormon sitokinin? Nah, fungsi dari hormon sitokinin ini untuk pertumbuhan pada kultur jaringan, menunda penuaan. Jadi kalau tumbuhan diberikan sitokinin maka dia akan selalu muda karena sel-selnya selalu membelah ya. Makanya kalau sitokinin ini banyak terdapat pada daerah jaringan meristem. Ini untuk pembelahan. Jadi adanya ditemukan di daerah jaringan meristem sama seperti auksin tadi. Terus di sini memacu perkembangan kloroplas dan mensintesis klorofil. Berikutnya hormon untuk sitokinin ini juga bekerja berlawanan dengan auksin ya. Kalau auksin itu bekerja menyebabkan ujung batang terus tumbuh lurus ke atas, kalau yang sitokinin ini bekerja untuk menyebabkan tumbuhnya cabang-cabang batang. Jadi kalau misalkan kalian punya tanaman di rumah, punya pohon, supaya pohon tersebut berbuah rindang, bercabang-cabangnya banyak, maka bagian ujungnya, ujung batang itu harusnya dipotong. Nanti pasti akan muncul cabang-cabang batang tersebut. Tapi selama ada ujung batang, maka
hormon sitokinin ini tidak bisa bekerja. Karena hormon sitokinin ini bisa bekerja jika tidak ada auksin. Jadi kalau kalian pangkas bagian ujung batang, maka sitokinin bisa bekerja dengan sempurna, yaitu merangsang pembentukan batang secara lateral, jadi ke arah samping. Ya, jadi kalau disimpulkan, auksin bekerja merangsang dominansi apikal, merangsang pertumbuhan ke arah atas, sedangkan sitokinin merangsang dominansi lateral. Auksin merangsang dominansi apikal, menghambat dominansi lateral, sedangkan sitokinin menghambat dominansi apikal, tapi dia merangsang dominansi lateral. Itu ya untuk auksin dan sitokinin. Mari kita lanjutkan ke hormon lain, yaitu di sini ada asam absisat. Asam absisat itu hormon justru yang kebalikan dari hormon-hormon lain. Kalau hormon lain itu berfungsi merangsang pertumbuhan, tapi kalau asam absisat malah justru kebalikannya. Asam absisat itu justru ini ya, justru menghambat pertumbuhan. Tapi asam absisat ini sangat diperlukan oleh tumbuhan. Karena apa? Karena pada waktu tumbuhan kekurangan air, kalau terlalu banyak daun, maka nanti tumbuhan itu akan banyak mengalami penguapan. Kalau banyak penguapan, artinya apa? Tumbuhan bisa mati. Nah, oleh karena itu, ketika musim kemarau, maka asam absisat ini diperbanyak. Biasanya terdapat di daerah yang dekat dengan daun, ya di ujung-ujung daun itu. Nah, ini menyebabkan nanti tanaman tersebut menggugurkan daunnya. Contohnya seperti pohon jati, ya. Pohon jati ketika musim kemarau dia akan meranggas, menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Berarti di situ kandungan asam absisatnya sangat tinggi. Nah, asam absisat itu menyebabkan dorman, jadi penundaan pertumbuhan. Jadi ketika tanaman menggugurkan daunnya, maka dikatakan tanaman tersebut tidak mati, tapi dia sedang mengalami istirahat. Ya, istirahat berarti kan tidak melakukan aktivitas pertumbuhan. Nah, ini untuk asam absisat. Terus contoh lagi, kalau kalian melihat biji tidak ada air, maka biji tersebut tetap dalam keadaan bentuk biji, tidak akan tumbuh kuncup, tapi biji tersebut tidak mati, melainkan dia dalam keadaan dorman. Nah, ketika biji dalam keadaan kering, maka kandungan asam absisatnya ini sangat tinggi. Supaya dihilangkan asam absisatnya bagaimana? Supaya biji tersebut tumbuh, maka harus diberi air. Ya. Nah, ini asam absisat. Selanjutnya, jadi asam absisat itu tadi hormon yang bekerja menunda, ya, menunda pertumbuhan. Bukan merangsang, tapi menunda pertumbuhan. Berikutnya ada lagi di sini, nah ini peranan asam absisat ini, silakan kalian bisa baca sendiri. Terus ada lagi di sini gas etilen. Nah, gas etilen, apa itu gas etilen? Ini, etilen ini terdapat pada buah-buahan. Kalau kita punya buah, kemudian sudah tua di pohon, tapi belum berwarna kuning, nah itu sebaiknya segera dipetik ya. Karena apa? Karena kalau nanti dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi busuk. Jadi etilen ini merupakan hormon yang dapat mempercepat pemasakan buah. Jadi supaya buahnya tidak masak bersamaan, berarti kita memetiknya ketika masih hijau. Karena apa? Karena nanti dengan sendirinya buah itu akan masak. Karena di dalam buah tersebut ada gas etilen. Jadi yang merangsang matangnya buah. Nah, kalau di pasaran biasanya dikenal ada, kalau yang dijual belikan itu disebut karbit ya. Biasanya kan kalau para ini yang penjual pisang, supaya pisangnya cepat matang dikarbit. Nah, padahal sebenarnya tanpa dikarbit pun nanti bisa tumbuh, bisa matang sendiri karena di sini dalam tubuhnya itu ada ini gas etilen ya. Jadi fungsi lain menunda pembungaan, ini fungsinya. Terus menurunkan dominansi apikal, jadi nanti pertumbuhan ke arah kuncup dihambat, diturunkan. Terus menghambat pematangan batang kecambah.
Itu untuk etilen. Jadi hormon yang merangsang pemasakan buah. Berikutnya kalin. Nah, ini kalin ini hormon yang merangsang pembentukan organ tumbuhan. Kalin. Jadi yang dirangsang apa? Ini organ khusus. Organ tumbuhan itu kan ada 3 organ pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga adalah organ tumbuhan. Jadi kalau di sini setiap organ itu nanti hormonnya itu namanya beda-beda. Kalau yang merangsang pembentukan batang, maka disebut dengan kaulokalin. Supaya tanaman cepat tumbuh akar apa? Dikasih apa? Oh, ini rizokalin. Rizokalin itu merangsang pembentukan akar. Ya, sama dengan ini. Kalau sekarang di pasaran itu, misalkan di toko-toko pupuk itu vitamin B1. Terus ingin mempercepat pembentukan daun. Oh, dikasih ini pilokalin. Nah, kepengen cepat menghasilkan bunga supaya nanti kalau sudah ada bunga kan tinggal menghasilkan buah, dikasih antokalin. Nah, ini contoh-contoh hormon-hormon yang merangsang pembentukan organ pada tubuh. Ya. Tinggal satu lagi yaitu asam traumalin, mungkin yang belum ya. Nah, ini asam traumalin. Asam traumalin ini berfungsi untuk memperbaiki luka pada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan mengalami luka, maka tanaman tersebut akan disembuhkan oleh hormon ini atau asam traumalin. Batang misalkan yang disayat-sayat ya, kan luka. Nah, luka itu nanti akan tertutup kembali. Karena apa? Karena ada asam traumalin ini. Jadi fungsinya dia menyembuhkan luka. Nah, itu untuk faktor yang terdapat dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu faktor internal, baru kita bahas faktor internalnya ya. Nah, terus untuk faktor eksternalnya apa saja? Nah, ini diantaranya ada faktor luar itu, ada beberapa macam faktor-faktor luar pada tanaman. Ini ada nutrisi, kemudian ada cahaya, terus suhu, nutrisi itu berarti makanan ya, nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, aerasi ini udara. Nutrisi berarti makanan. Ada yang disebut dengan makronutrien, berarti molekulnya besar. Ada juga yang termasuk mikronutrien. Misalnya apa? Ada CO2, ada lagi oksigen, misalnya karbon dioksida. Diperlukan sebagai sumber energi nih. Jadi makanan itu kan diperlukan sebagai sumber energi yang dapat membentuk komponen sel pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini contoh makanan-makanan yang kekurangan ini ya, ini yang sehat, daun sehat ini. Daun sehat. Terus yang bawah itu yang kekurangan nitrogen, terus ada kekurangan fosfor. Jadi setiap tanaman itu menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Ini yang kekurangan nitrogen, yang ini yang kekurangan fosfor, kekurangan kalium, terus kekurangan magnesium. Jadi magnesium, kalium, fosfor, nitrogen ini merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan nutrisi kepada tanaman. Nah, ini contohnya ada, silakan kalian baca sendiri untuk macam-macam apa saja nutrisi bagi tanaman, ya. Fungsinya apa, terus pengaruhnya apa, kemudian terdapat di mana saja, silakan kalian baca sendiri. Terus yang kedua, faktor ini cahaya. Cahaya tadi kaitannya dengan auksin ya. Kalau tanaman terkena cahaya, maka tanaman tersebut pertumbuhannya menjadi kurang. Kalau tanaman terkena cahaya, maka pertumbuhannya menjadi lambat. Tapi walaupun lambat, karena dia bisa melakukan fotosintesis, maka pertumbuhannya lebih baik, ya, lebih baik. Terus kaitannya dengan cahaya di sini ada fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu pertumbuhan yang cepat bukan pertumbuhan yang cepat.
Fotoperiodisme ini respon tumbuhan terhadap panjang pendeknya penyinaran. Jadi ada yang dikenal dengan tanaman berhari pendek, tanaman berhari panjang, atau tanaman yang bersifat netral. Ya. Ini contoh-contohnya tanaman-tanaman. Jadi tanaman hari pendek berarti dia akan berbunga jika waktu cahaya mataharinya lebih sebentar dibandingkan dengan waktu gelapnya. Kalau tanaman berhari panjang, maka dia akan berbunga jika siangnya lebih panjang daripada gelapnya, ya. Jadi waktu siangnya itu lebih panjang. Nah, ini contohnya. Kalau ini waktu yang normal ini 12 jam misalkan, maka tanaman hari pendek itu dia akan berbunga jika cahaya matahari itu kurang dari 12 jam. Ya. Terus kalau yang tidak, nah ini tanaman hari pendek. Kemudian yang ini tanaman hari panjang. Kita lanjutkan lagi, cahaya, kemudian suhu, terus ada kelembaban, aerasi, ini berarti udara ya, ada oksigen yang akan dapat digunakan sebagai aerasi pada akar. Terus di sini oksigen kalau cukup, maka nanti aerasinya akan baik. Terus bermanfaat untuk perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah, itulah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kalian bisa memahami. Kalau misalkan kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan kembali ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.